Guys, ada fenomena menarik di bisnis roti kopi Indonesia. Dulu, nama Roti Boy kuat di stasiun, pusat perkantoran, dan lokasi transit. Sekarang, justru Roti O jauh lebih mudah ditemukan di banyak kota. Perubahan ini bukan sekadar soal rasa. Ada kisah ekspansi, lisensi, strategi lokasi, dan kemampuan membangun sistem bisnis yang membuat satu merek bertahan, sementara merek lain kehilangan ruang di pasar. Roti Boy berasal dari Malaysia dan mulai dikenal sejak akhir 1990-an. Popularitasnya melonjak saat gerai ditempatkan di kawasan ramai Kuala Lumpur. Aroma roti yang dipanggang langsung menciptakan antrean panjang, lalu konsep Coffee Bun menyebar cepat dan ditiru banyak toko lain. Indonesia menjadi salah satu pasar awal di luar Malaysia. Gerai pertamanya hadir di kawasan bisnis Jakarta, menyasar pekerja kantoran yang membutuhkan makanan praktis, hangat, cepat disajikan, dan mudah dibawa. Masalah mulai muncul ketika kerja sama lisensi Roti Boy di Indonesia berakhir. Di waktu yang hampir bersamaan, Roti O masuk dengan konsep serupa, tetapi memakai strategi distribusi yang lebih agresif dan dekat dengan kebiasaan konsumen. Roti O tidak hanya mengejar lokasi premium. Mereka masuk ke stasiun, bandara, terminal, pusat belanja, bahkan area perjalanan harian. Persaingan pun berubah, bukan lagi siapa yang pertama, tetapi siapa yang paling mudah dijangkau. Nama Roti Boy lahir dari cerita unik. Pendirinya Hirotan, kabarnya sering memanggil keponakannya dengan sebutan Naughty Boy. Panggilan itu kemudian berubah menjadi Roti Boy dan dipakai sebagai identitas bisnis. Produk yang membuat merek ini meledak bukan roti dengan varian rumit. Mereka mengandalkan coffee bun, roti bulat yang lembut, berisi mentega, lalu dilapisi topping kopi renyah. Kesederhanaannya mudah diingat konsumen. Aroma menjadi senjata utama. Saat roti dipanggang langsung digerai, wangi kopi menyebar ke area sekitar. Orang yang awalnya hanya lewat bisa berhenti, penasaran, lalu membeli. Produk ini seolah beriklan lewat aromanya sendiri. Tahun 2001, bisnis tersebut dipindahkan ke Subang Jaya, Kuala Lumpur. Keputusan itu membuka pasar yang jauh lebih besar dibandingkan Pulau Pinang. Lokasi baru memberi arus pelanggan dan peluang ekspansi lebih kuat. Setahun kemudian, gerai di Wisma Sentral, Jalan Ampang menjadi titik penting. Antrean panjang mulai terlihat, penjualan meningkat, dan Coffee Bun berubah dari produk toko biasa menjadi tren baru di Malaysia. Kesuksesan itu memicu banyak peniru. Toko roti lain mulai membuat produk dengan aroma kopi kuat, bagian luar renyah, dan mentega meleleh di tengah. Roti Boy bukan hanya menjual roti, tetapi juga menciptakan kategori pasar. Ketika tren itu masuk ke Indonesia pada 2004, respons konsumen sangat cepat. Gerai pertama di kawasan perkantoran Jakarta cocok dengan gaya hidup pekerja kota yang membutuhkan camilan hangat, praktis, dan mudah dibawa. Masuknya Roti Boy ke Indonesia bukan langkah kecil. 4 pengusaha lokal bekerja sama membawa merek ini lewat sistem waralaba dengan modal awal sekitar 1 miliar dan jumlah karyawan yang masih terbatas. Gerai pertamanya dibuka di Menara BNI, kawasan Sudirman, Jakarta. Lokasi itu sangat strategis karena dipenuhi pekerja kantoran yang membutuhkan makanan cepat, praktis, dan tetap terasa premium. Respons pasar langsung kuat. Antrean muncul sejak awal, sementara aroma kopi dari roti yang dipanggang di tempat membuat orang berhenti meski sebelumnya tidak berniat membeli. Strategi produknya bekerja sangat efektif. Roti Boy lalu tumbuh pesat. Gerai baru bermunculan di pusat perbelanjaan, bandara, dan kawasan bisnis. Sampai sekitar 2012, jumlah tokonya di Indonesia disebut telah mencapai puluhan lokasi. Namun, bisnis waralaba selalu bergantung pada kontrak. Ketika masa lisensi pengelolaan Roti Boy di Indonesia berakhir, jaringan yang sebelumnya berkembang mulai kehilangan dorongan ekspansi dan visibilitasnya ikut menurun. Pada periode yang hampir sama, Roti O resmi hadir membawa produk dengan karakter serupa. Roti lembut, isi mentega, topping kopi, serta aroma kuat tetap dipertahankan, tetapi pendekatan pasarnya dibuat lebih luas. Roti O memilih stasiun sebagai titik awal. Keputusan ini terlihat sederhana, tetapi sangat tajam.
Mereka masuk ke jalur mobilitas harian masyarakat, lalu memperluas jangkauan ke berbagai lokasi dengan arus pengunjung tinggi. Keunggulan Roti O terlihat dari keberaniannya memperluas titik penjualan. Mereka tidak hanya mengejar mal atau gedung perkantoran, tetapi masuk ke stasiun, terminal, bandara, rest area, dan lokasi yang dilewati banyak orang setiap hari. Strategi ini membuat produknya hadir saat konsumen sedang terburu-buru. Orang tidak perlu merencanakan pembelian. Cukup mencium aroma kopi, melihat gerai, lalu keputusan membeli terjadi dalam hitungan detik. Inilah kekuatan distribusi. Produk yang enak belum tentu menang jika sulit ditemukan. Sebaliknya, produk dengan rasa konsisten dan lokasi dekat aktivitas harian punya peluang lebih besar menjadi kebiasaan. Roti O memahami pola itu dengan baik. Mereka tidak menunggu konsumen datang, tetapi menempatkan produk di jalur perjalanan konsumen. Dari berangkat kerja, menunggu kereta, sampai transit di bandara, merek ini terus muncul. Efeknya kuat. Konsumen yang awalnya membandingkan dengan Roti Boy perlahan terbiasa dengan rasa Roti O. Pembelian yang berulang akhirnya membentuk loyalitas baru tanpa kampanye yang terlalu rumit. Kemenangan bisnis sering ditentukan oleh akses, bukan sekadar siapa yang lebih dahulu hadir. Roti Boy memang membuka pasar Coffee Bean, tetapi Roti O membaca celah distribusi dan menguasainya secara agresif. Pelajarannya sederhana, merek yang mudah dijangkau punya peluang lebih besar untuk terus diingat. Roti O tidak hanya menjual roti kopi, mereka menjual kemudahan, kecepatan, dan kehadiran saat konsumen siap membeli. Jaringan yang luas membuat bisnis Roti O tidak lagi bergantung pada satu atau dua lokasi utama. Setiap gerai bekerja sebagai titik penjualan sekaligus penguat merek karena konsumen terus melihat produk yang sama di banyak tempat. Model seperti ini sangat kuat dalam bisnis makanan cepat saji. Satu gerai mungkin hanya menjual ratusan roti per hari, tetapi ketika jumlah gerai mencapai ratusan, omset gabungannya dapat tumbuh sangat besar. Namun, pertumbuhan cabang bukan cuma soal membuka toko baru, perusahaan harus menjaga rasa, ukuran, bahan baku, waktu produksi, pelayanan, dan harga agar tetap konsisten di setiap kota. Disinilah sistem operasional menjadi penentu. Tanpa data penjualan yang rapi, kontrol stok, jadwal produksi, dan pengawasan kas, bisnis dengan banyak cabang akan mudah bocor dari dalam. Roti O tampaknya memahami bahwa ekspansi harus dibangun dengan proses yang terukur. Setiap transaksi menghasilkan data, setiap gerai memiliki kebutuhan stok, dan setiap wilayah menunjukkan pola penjualan yang berbeda. Data tersebut membantu perusahaan melihat jam ramai, produk terlaris, kebutuhan bahan baku, serta gerai yang kurang produktif. Keputusan tidak lagi bergantung pada tebakan pemilik, tetapi pada angka yang bisa diperiksa. Jadi, keberhasilan Roti O bukan hanya karena aroma kopi atau lokasi strategis. Kekuatan besarnya terletak pada kemampuan mengubah produk sederhana menjadi jaringan bisnis yang tertata, konsisten, dan mudah diperluas. Pertumbuhan ratusan gerai juga membawa risiko yang tidak kecil. Semakin banyak cabang, semakin besar peluang munculnya selisih stok, kesalahan pencatatan, kebocoran kas, dan keputusan pembelian bahan baku yang tidak akurat. Karena itu, pembayaran digital menjadi bagian penting dalam bisnis berskala besar. Transaksi yang tercatat otomatis memudahkan perusahaan memantau arus uang, mengurangi uang palsu, dan menekan ruang terjadinya manipulasi di tingkat gerai. Sistem digital juga membuat pemilik dapat memeriksa penjualan tanpa harus datang ke setiap toko. Data omset, stok, biaya, dan performa cabang bisa dilihat melalui satu dashboard yang terhubung secara langsung. Keuntungan terbesarnya ada pada kecepatan membaca masalah. Ketika bahan baku mulai menipis, penjualan turun, atau ada cabang dengan biaya terlalu tinggi, manajemen bisa segera mengambil tindakan berdasarkan data. Inilah alasan bisnis sederhana seperti roti kopi dapat tumbuh menjadi jaringan nasional. Produk memang menjadi pintu masuk, tetapi teknologi, distribusi, dan disiplin operasional yang membuat bisnis mampu bertahan dalam jangka panjang. Pelaku UMKM juga bisa belajar dari pola ini. Usaha kecil tidak harus menunggu punya ratusan cabang untuk mulai memakai sistem. Pencatatan digital justru perlu dibangun sejak transaksi masih sedikit dan prosesnya belum terlalu rumit.
Semakin awal data dikumpulkan dengan rapi, semakin mudah bisnis menentukan produk terlaris, waktu penjualan tertinggi, biaya yang boros, dan lokasi yang paling potensial untuk dikembangkan. Cerita Roti Boy dan Roti O memberi satu pelajaran besar, pelopor belum tentu menjadi penguasa pasar. Produk yang lebih dulu dikenal bisa kehilangan momentum saat distribusi, lisensi, dan ekspansinya tidak berkembang secepat pesaing. Roti Boy berhasil menciptakan tren coffee bun, namun Roti O datang dengan eksekusi lebih agresif. Mereka memilih lokasi dekat mobilitas masyarakat, menjaga rasa tetap familiar, lalu membangun jaringan yang sulit disaingi. Konsumen tidak selalu memilih merek yang paling asli atau paling lama hadir. Mereka lebih sering membeli merek yang mudah ditemukan, cepat disajikan, dan konsisten antar gerai. Peluang bisnis Coffee Bean masih terbuka, tetapi pemain baru tidak cukup meniru rasa kopi dan mentega. Mereka perlu membawa pembeda seperti bahan lokal, harga efisien, kemasan praktis, atau konsep gerai yang dekat dengan komunitas. Tepung singkong, sorghum, sagu, atau mokaf dapat menjadi alternatif. Tantangannya ada pada tekstur, aroma, biaya produksi, dan penerimaan konsumen. Inovasi harus menghasilkan produk yang enak, bukan hanya terlihat lokal. Bagi calon investor, bisnis ini menarik karena produknya sederhana, mudah dibeli berulang, dan cocok dijual di lokasi ramai. Namun biaya sewa, bahan baku, tenaga kerja, limbah, serta target penjualan harian wajib dihitung realistis. Jadi, kemenangan Roti O bukan cuma soal roti yang harum. Mereka menang karena memahami lokasi, kebiasaan konsumen, sistem operasional, dan kekuatan data. Sekarang pertanyaannya, kalau harus memilih, tim Roti Boy atau tim Roti O?